Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat datang di channel Edukasi Mutiara. Bersama saya Mutiara. Pada video kali ini kita akan membahas topik bahasan lanjutan dari mata kuliah Matematika Diskrit, yaitu seputar kombinatorial. Apakah mungkin teman-teman mahasiswa nggak asing atau mungkin ada beberapa yang asing dengan istilah kata kombinasi atau kombinatorial? Nah, kalau kita telah dari katanya, kombinatorial itu berarti adanya perpaduan atau kombinasi dari beberapa unsur ya. Nah, lalu apa kaitannya dengan matematika diskrit ini? Nah, untuk bahasan lebih lanjut, mari kita lanjut ke materinya. Oke, seperti yang nampak di layar, topik yang akan kita bahas pada video kali ini adalah seputar kombinatorial. Silakan disimak bersama-sama ya. Kombinatorial adalah sebuah perpaduan di mana terdapat beberapa kombinasi yang bersatu padu menjadi sebuah susunan ya. Nah, contohnya apa? Misalnya sebuah kata sandi atau password dalam menggunakan handphone atau menggunakan laptop. Biasanya kan kita sudah terbiasa ya menggunakan password ya. Nah, kalau yang misalnya biasa digunakan itu panjang datanya atau panjang kombinasinya itu sekitar 6 sampai 8 karakter. Nah, karakternya itu kalau biasanya dalam berupa password, biasanya dia kombinasi antara huruf dan angka. Nah, kira-kira bila mana kita bisa sandingkan antara huruf dan angka, berapa banyak kemungkinan kata sandi yang dapat dibuat? Nah, misalnya contohnya kayak A, B, C, D, F. Nah, atau A, D, E, atau mungkin ada juga yang dikombinasikan dengan angka A, 1, 2, 3, F, R, ataupun yang lainnya. Contoh lainnya misalnya dalam pembuatan email baru atau akun baru, itu biasanya harus ada kombinasi ya, baik itu huruf besar, huruf kecil, angka, simbol, dan lain-lain ya. Jadi itu berarti juga kombinasinya lebih banyak lagi ya. Nah, untuk saat ini kita pelajarinya diringkas dulu supaya lebih mudah dipahami. Di sini kombinasinya hanya huruf dan angka tanpa mempertimbangkan huruf besar dan huruf kecilnya ya. Jadi secara garis besar kombinatorial ini adalah cabang matematika untuk menghitung atau counting jumlah penyusunan objek tanpa harus mengenumerasi semua kemungkinan susunannya. Nah, mengenumerasi itu adalah kita menjelaskan satu persatu gitu ya, satu persatu sehingga berapa banyak kemungkinan pasangan yang cocok gitu ya. Berarti kan nggak kebayang itu berapa banyak ya. Misalnya apalagi kalau misalnya kalau di handphone tuh kan ada PIN, ada password ya. Kalau PIN kan hanya angka saja, kalau password kan huruf dan angka. Nah, berapa banyak nih kira-kira kombinasinya? Contoh persoalan kombinatorial itu seperti apa? Contoh lainnya yaitu nomor PIN kartu ATM bank adalah biasanya 6 angka ya. Nah, berapa jumlah PIN yang dapat dibuat dari susunan 6 angka tersebut? Atau kode buku sebuah perusahaan terdiri dari dua buah huruf diikuti dengan 4 angka. Berapa jumlah buku yang dapat dikodekan? Lalu persoalan yang ketiga adalah berapa banyak cara membentuk sebuah komisi beranggotakan 10 orang yang dipilih dari 100 anggota DPR jika ketua DPR harus termasuk di dalamnya. Nah, ini kira-kira bagaimana cara perhitungannya? Mari kita bahas sama-sama. Kaidah dasar menghitungnya ini kita bagi menjadi dua. Yang pertama dalam bentuk perkalian dan yang kedua dalam bentuk penjumlahan. Dalam kaidah perkalian itu disebut dengan rule of product ya. Nah, misalnya percobaan satu adalah P hasil, percobaan yang kedua adalah Q hasil. Percobaan satu dan percobaan dua adalah P dikali Q hasil. Ya, jadi kalau misalnya kali itu biasanya diidentikan dengan kata dan biasanya dia kombinasi misalnya kayak angka dan huruf gitu ya. Kalau penjumlahan itu yang membedakan dia adalah atau, misalnya kayak percobaan satu atau percobaan dua gitu ya. Maka pasti hasilnya plus ya, P ditambah Q hasil. Contoh selanjutnya, misalnya di sini kita coba asumsikan sebuah permasalahan ya. Misalnya ketua angkatan informatika kan IF itu informatika ya. IF contoh 2022 hanya satu orang, baik itu pria ataupun wanita dan tidak bias
gender. Jadi harus jelas ya, apakah dia laki-laki ataupun perempuan. Jumlah pria di Informatika 2022 adalah 65 orang dan jumlah wanitanya itu adalah 15 orang. Berapa banyak cara memilih ketua angkatan? Nah, penyelesaiannya adalah berarti karena kita ditanyakan bahwa ada keywordnya ya, bisa laki-laki atau bisa perempuan. Ya, dan kita juga bisa hitung dari jumlahnya dari eh, laki-laki dan perempuannya. Laki-lakinya ada 65 dan perempuannya 15. Dan karena katanya atau berarti dia merupakan hasil penjumlahan. Sehingga bisa kita jumlahkan 65 ditambah 15 adalah sama dengan 80 cara. Berarti ada 80 cara dalam pemilihan ketua angkatan himpunan dalam sebuah program studi gitu ya. Nah, contoh yang kedua misalnya ya, dua orang perwakilan Informatika 2022 mendatangi Bapak Rektor untuk protes kenaikan UKT. Wakil yang dipilih satu orang pria dan satu orang wanita. Nah, kita bisa lihat keywordnya adalah dan ya. Berapa banyak cara memilih dua orang wakil tersebut? Nah, karena di sini ada kata dan, maka hasil operasi hitung yang digunakan adalah perkalian, yaitu 65 dikali 15, sehingga menghasilkan 975 cara gitu ya. Intinya, kalian bisa lihat kalau kata atau berarti jumlah, kalau kata dan artinya dikali ya. Kita lanjut. Perluasan kaidah dasar menghitung jika n peubah bernilai lebih dari 2. Contohnya, misalkan ada n percobaan masing-masing dengan PN hasil. Yang pertama adalah kaidah perkalian atau rule of product. Yang kedua adalah kaidah penjumlahan atau rule of sum ya. Nah, berarti kalau misalnya kaidahnya perkalian, otomatis dia dikali ya. Kalau misalnya dia penjumlahan, maka dia adalah biasanya katanya atau gitu ya. Kalau perkalian berarti dan. Kayak sama seperti yang tadi ya. Contoh yang ketiga, misalnya bit biner hanya 0 dan 1. Berapa banyak string biner yang dapat ditulis atau dibentuk jika yang pertama panjang stringnya itu 5 bit ya. Karena kan biasanya 1 byte itu 8 bit ya. Nah, ini kita perkecil dulu jadi 5 bit. Nah, lalu yang kedua adalah panjang string bit adalah 8 bit. Nah, atau sama rata dengan 1 byte ya. Penyelesaiannya, karena di sini adalah panjang binarnya itu kan dia hanya angka 0 dan 1 ya. Kan ada kata dan ya, sehingga digunakanlah operasi hitung kali ya. Dan dia panjang stringnya adalah 5 bit. Maka 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 kali 2 sebanyak 5 kali. Atau berjumlah dengan 32 buah. Lalu panjang stringnya itu di sini ada 8 bit ya. Berarti sama saja dengan tadi. Kalau tadi kan 2 pangkat 5 atau 2 dikali 2 sampai sampai 5 kali. Lalu yang kedua adalah berarti 2 dikali 2 sampai 8 kali atau 2 pangkat 8. Bila dijumlahkan maka sebanyak 256 buah ya. Nah, ini yang ini yang merupakan gambarannya ya. Jadi 1 byte itu terdiri dari 8 bit ya. Contoh lainnya, berapa banyak bilangan ganjil antara 1000 dan 9 antara 1000 dan 9999 termasuk 1000 dan 9099 itu sendiri yang A. Semua angkanya berbeda, yang B. Boleh ada angka yang berulang. Penyelesaiannya mari kita selesaikan dulu untuk contoh soal yang A. Di sini keterangannya adalah semua angkanya berbeda. Maka karena kita lihat di sini ada 4 karakter ya. 1, 0, 0, 0, 0, dan 9, 9, 9, 9 ada 4 karakter. Maka kita bikin dulu garisnya 4 ya. Posisi satuan itu bisa karena di sini adalah bilangan ganjil, otomatis di belakangnya harus bilangan ganjil ya. Berarti di antara 1, 3, 5, 7, dan 9. Nah, posisi ribuan ya. Nah, kita lihat. Karena di sini kita ada 4 karakter, maka kemungkinan angkanya adalah 8. Karena kan kita lihat di sini gak mungkin 0 ya, dari 10 dari angka 0 sampai 9, maka dia menyisakan 9 kemungkinan angka. 8 kemungkinan angka. Karena kan dia bilangannya bisa saja angkanya
angka 2, angka 3, dan seterusnya. Tapi kan satu diambil ya, sama posisi satuan. Lalu posisi ratusannya itu terdiri dari 8 kemungkinan angka. Posisi puluhannya yaitu 7 kemungkinan angka. Sehingga banyak bilangan ganjil seluruhnya adalah 5 dikali 8 dikali 8 dikali 7. Sehingga menghasilkan 2240 buah. Lalu untuk yang pertanyaan yang B adalah boleh ada angka yang berulang. Posisi satuannya itu pasti otomatis harus 1, 3, 5, 7, dan 9. Ya, posisi ribuannya berarti ada 9 kemungkinan berawal dari angka 1 sampai 9. Karena boleh ada angka yang berulang. Kalau yang A itu angkanya semuanya beda, gak boleh ada yang sama ya. Maka posisi ribuan itu boleh jadi 9 ya. Antara 1 dan 9. Posisi ratusannya itu ya adalah 10 kemungkinan ya antara 0 sampai 9. Posisi puluhannya juga 10 kemungkinan 0 sampai 9. Sehingga banyak bilangan ganjil seluruhnya adalah 5 dikali 9 kali 10 kali 10 sehingga menghasilkan 4.500 buah kemungkinan. Contoh lainnya yaitu kata sandi atau password sistem komputer panjangnya 6 sampai 8 karakter. Tiap karakter boleh berupa huruf dan angka. Huruf besar dan huruf kecil tidak dibedakan. Jadi kalau dalam bahasa pemrograman dia bukan case sensitif ya. Berapa banyak kata sandi yang dapat dibuat? Penyelesaiannya yaitu jumlah karakter kata sandi itu kan kalau alfabet itu ada 26 huruf ya dari A hingga Z. Dan untuk angka itu ada 10 karakter dari 0 sampai 9. Sehingga karena dia dalam ada keterangan atau ya, maka dia bisa dijumlah ya 26 ditambah 10 sehingga menghasilkan 36 karakter. Jumlah kemungkinan kata sandi dengan panjang 6 karakter yaitu, nah kita lihat di sini berarti kita buat 6 garis ya. 6 garis ini adalah kira-kira komposisi yang bisa diisi dari dua bagian tersebut. Ada yang huruf, ada yang angka ya. Karena di sini ada penjumlahan dan ada kata atau sehingga setiap kemungkinan tiap garis itu ada 36 kemungkinan baik itu angka ataupun huruf. Sehingga karena di sini 6 karakter, maka 36 pangkat 6 ya. Karena kan 36 kali 36 kali 36 seterusnya ya. Sehingga menghasilkan berarti di sini 2.176.782.336 kemungkinan kombinasi ya. Lalu jumlah kemungkinan kata sandi dengan panjang 7 karakter berarti ya tinggal dipangkatkan saja 36 dipangkatkan 7 menghasilkan berapa. Namun bila mana kemungkinannya ada 8 ya berarti tinggal kita tambahkan saja perpangkatannya ya berarti 36 dipangkatkan 8. Nah, jika seluruh kata sandi itu kaidah penjumlahan, maka bisa kita jumlahkan hasilnya sehingga menghasilkan nominal yang ada di bawah ini ya. Banyak sekali ternyata ya. Karena memang di sini kita keterangannya adalah panjang karakternya adalah 6 sampai 8 karakter. Maka kita harus tahu nih kalau 6 karakter berapa, 7 karakter berapa, dan 8 karakter berapa. Kalau kita totalkan ya berarti tinggal ditotalkan saja. Lalu kita juga akan bahas mengenai prinsip inklusi eksklusi. Nah, sebenarnya ini sudah kita bahas ya pada video himpunan, tapi ini merupakan kombinasi juga ya. Nah, kita lihat di sini kalau inklusi itu kan termasuk eksklusi bukan ya. Nah, kita lihat di sini di sini adalah universe atau himpunan semesta ya. Nah, ini himpunan A dan ini himpunan B. Setiap byte disusun oleh 8 bit. Berapa banyak jumlah byte yang dimulai dengan angka 11 atau berakhir dengan 11? Nah, berarti ini awal dan akhirnya itu harus ada angka 11 gitu ya. Penyelesaiannya yaitu misalkan A adalah himpunan byte yang dimulai dari 11. Berarti kan 11 karena dia 8 karakter, maka sisanya 6 karakter ke belakang ya. Nah, kalau himpunan B berarti karena berakhir dari 11, berakhir angkanya 11, maka 6 karakter bebasnya itu di depannya ya. Nah, kita lihat sini A dan B berarti himpunan yang berawal dan berakhir di angka 11 ya. Berarti depannya ada 11, di sini juga ada 11. Berarti tinggal sisa 4 karakter yang masih kosong. Maka A atau B berarti himpunan byte yang berawal dari 11 atau berakhir dengan 11. Karena ini pertanyaannya ya. Nah, kita lihat di sini. Kalau misalnya di sini ada A-nya itu kan berarti ada 6 ya, karena kan dia ada 6. B-nya juga ada 6 atau 2 pangkat 6 karena kan 1 dan 0 ya. Ada kemungkinan diisi 1 ataupun diisi 0.
2 pangkat 6 sama dengan 64, dan B juga sama, 2 pangkat 6 sama dengan 64. Nah, A dan B itu adalah sisanya ada 4, maka 2 pangkat 4 ya, sama dengan 16. Maka A atau B berarti A ditambah B dikurangi A dan B. Sehingga 2 pangkat 6 ditambah 2 pangkat 6 dikurangi 16. 16 atau 2 pangkat 4 ya. Menghasilkan 64 tambah 64 dikurangi 16. Sehingga menghasilkan 112 kemungkinan ya. Nah, kita lanjutkan ke permutasi. Kita di sini ada 3 bola, ada merah, biru, dan putih. Dan di sini saya punya 3 kotak ya. Berapa banyak jumlah urutan berbeda yang mungkin dibuat dari penempatan bola ke dalam kotak-kotak tersebut? Berarti kan kita bisa aja di sini merah, biru, putih, atau merah, putih, biru kayak gitu ya. Nah, kira-kira berapa banyak ya kemungkinannya? Nah, ini gambarannya ya. Di sini kan ada kotak satu, kotak dua, dan kotak tiga. Ini kotak satu kan berarti dia belum disimpan ya, atau misalnya masih satu. Kemungkinan yang pertama, sorry, ini kan ada 3 kotak, ada kotak ke satu, kedua, dan ketiga. Berarti kotak ke satu kan bisa antara merah, biru, dan putih. Kotak dua berarti ada kemungkinan ada merah, biru, putih, atau merah, putih, biru, atau biru, merah, putih, biru, putih, merah, putih, merah, biru, atau putih, biru, merah ya. Urutannya berarti MBP, MPB, BMP, BPM, PMB, dan PBM. Jumlah kemungkinan urutan berbeda dari penempatan bola ke dalam kotak adalah 3 dikali 2 dikali 1, atau 3 faktorial sama dengan hasilnya adalah 6. Ya. Jadi kalau permutasi menggunakan rumus faktorial. Contoh selanjutnya, permutasi adalah jumlah urutan, sorry ini definisi ya. Permutasi adalah jumlah urutan berbeda dari pengaturan objek-objek ya. Permutasi merupakan bentuk khusus aplikasi kaidah perkalian. Misalkan jumlah objek adalah n, maka urutan pertama dipilih dari n objek, urutan kedua dipilih dari n-1 objek, urutan ketiga dipilih dari n-2 objek, dan seterusnya ya, karena dikurangi 1 ya. Maka kaidah perkaliannya adalah n dikali n-1 dikali n-2, seterusnya hingga 2 kali 1 sama dengan n faktorial, sejumlah berapa gitu ya. Contoh lainnya, berapa banyak kata yang terbentuk dari huruf-huruf kata hapus? Nah, berarti kan hapus tuh berarti ada 5 karakter ya. H, A, P, U, S. Berarti 5 ya. H, A, P, U, S gitu ya. Nah, berarti ada 5 kata ya. Berarti tinggal 5 faktorial saja. Atau 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 120 kata. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Berapa banyak cara mengurutkan nama 25 orang mahasiswa? Nah, berarti jawabannya 25 faktorial. Tinggal dijumlahkan saja 25 kali 24 hingga sampai kali 1 gitu ya. Lalu kita lihat lagi di sini ada permutasi R dari N elemen. Ada 6 buah bola yang berbeda warnanya dan 3 buah kotak. Masing-masing kotak hanya boleh diisi 1 buah bola, dan berapa jumlah urutan yang berbeda yang mungkin dibuat dari penempatan bola ke dalam kotak-kotak tersebut. Contohnya di sini ada 6 bola, ada merah, biru, putih, hijau, kuning, dan jingga ya. Nah, kotaknya cuma ada 3 ya. Nah, kotak penyelesaiannya, kotak ke satu tuh dapat diisi 1 dari 6 bola. Berarti 6 pilihan dong, kan bisa yang warna apa aja. Kotak kedua berarti kan 3 sisa 5 ya, berarti dapat diisi dari salah satu dari 5 bola. Kotak ketiga itu dapat diisi dari 1 dari 4 bola ya, atau 4 kemungkinan. Maka penempatan bolanya adalah 6 dikali 5 dikali 4 sama dengan 120 gitu ya. Udah ya. Lanjut, di sini ada perampatan ya. Perampatan di sini adalah ada buah n buah. Nah, ini masih yang tadi sebenarnya ya. Nah, kotak ke satu dapat diisi oleh salah satu n bola karena kan disesuaikan dengan jumlah bolanya. Kotak yang kedua berarti dikurangi 1, kotak yang ketiga dikurangi 2, berarti ya disesuaikan. Maka jumlah kalau kita rumuskan, maka bisa jadi n dikali n-1 dikali n-2 hingga n dikali r-1 gitu ya. Definisi yang kedua, permutasi R dari n elemen adalah jumlah kemungkinan urutan R buah elemen yang dipilih dari n buah elemen dengan R lebih kecil sama dengan n, dan yang dalam hal ini pada setiap kemungkinan urutan tidak ada elemen yang sama. Jadi nggak ada elemen yang berulang gitu ya. Nah, maka PNR sama dengan N dikali N-1 dikali N-2 dikali N-R-1 atau N faktorial per N-R faktorial. Contoh soal yang lain.
Berapakah jumlah kemungkinan membentuk bilangan 3 angka dari 5 angka berikut? Ada angka 1, 2, 3, 4, dan 5. Jika yang pertama tidak boleh ada pengulangan angka, dan yang kedua adalah boleh ada pengulangan angka. Penyelesaiannya itu kita lihat di sini karena dia hanya ada 3 buah angka, sedangkan angkanya ada 5, maka bilangan yang pertama kan berarti bisa diisi dari 5 kemungkinan. Yang kedua berarti 4 kemungkinan, yang ketiga ada 3 kemungkinan. Berarti tinggal dikali saja. 5 dikali 4 dikali 3 sama dengan 60 buah. Dengan rumus permutasi ya, atau bisa menggunakan rumus permutasi. 5 faktorial dibagi 5 dikurangi 3 faktorial. Berarti 5 faktorial dibagi 3 faktorial ya. Berarti menyisakan hasilnya adalah 60 ya. Tidak dapat diselesaikan dengan rumus permutasi. Misalnya kaidah perkaliannya di sini 5 dikali 5 dikali 5 sama dengan 5 pangkat 3 sama dengan 125. Nah, kenapa tidak dapat diselesaikan dengan rumus permutasi? Karena boleh ada pengulangan angka. Nah, sedangkan kalau di permutasi itu agak sulit ya, karena pasti setiap karakternya beda ya. Maka kita nggak bisa menggunakan rumus permutasi, pasti menggunakan rumus faktorial saja ya. Atau kemungkinan yang tadi, 5 kali 5 kali 5 gitu ya, karena boleh ada yang berulang. Nah, contoh yang ke-8, kode buku di sebuah perpustakaan panjangnya 7 karakter ya. Terdiri dari 4 huruf berbeda dan diikuti dengan 3 angka yang berbeda pula. Penyelesaiannya berarti kita lihat ya. Karena di sini ada 7 karakter, nah dan harus ada 4 huruf dan 3 angka, maka kan tadi kita sebutkan di awal bahwa alfabet itu ada 26 karakter dan untuk angka itu bisa 0 sampai 9 ya, berarti 10 kemungkinan. Nah, kalau huruf itu hanya boleh 4, berarti P-nya 26,4 karena dari 26 karakter alfabet yang digunakan hanya 4. Nah, karena dia adalah gabungan, ada kata dan, maka digunakan rumus kali ya. Dan P-nya itu adalah eh, permutasinya ya. Berarti kan 10 kemungkinan dari angka dan yang dibutuhkan hanya 3 ya. Nah, bila kita kalikan maka menghasilkan 258.336 ribu ya hasilnya. Kemungkinan karakter yang bisa disusun. Kita lanjut. Sebuah mobil mempunyai 4 tempat duduk. Berapa banyak cara 3 orang didudukan jika diandaikan 1 orang harus duduk di kursi sopir? Nah, berarti kita bisa lihat dari 4 kursi yang duduknya itu hanya di sini hanya 3 orang ya dan 3 cara. Nah, jawabannya adalah kursi supir dapat diisikan dengan salah satu 3 orang tersebut ya, atau 3 cara. Bisa si A, si B, atau si C gitu ya. Sekarang tersisa 3 buah kursi lagi. 3 kursi ini dapat diisi oleh 2 orang lainnya. Maka jumlah cara menentukan 3 orang adalah 3 dikali 3P2 atau 3 dikali 3 faktorial dibagi 1 faktorial sama dengan 18 ya. Nah, kita lanjut ke rumus atau pembahasan seputar kombinasi ya. Kombinasi ini adalah bentuk khusus dari permutasi ya. Nah, jika permutasi itu urutan kemunculannya itu diperhitungkan, tapi kalau kombinasi urutan kemunculannya itu diabaikan. Jadi bisa saja yang mana aja dulu yang duluan gitu ya. Misalkan ada 2 buah bola yang berwarna sama dan 3 buah kotak ya. Setiap kotak hanya boleh berisi paling banyak 1 buah bola. Nah, berapa banyak jumlah cara memasukkan bola ke dalam kotak ya. Nah, kita menggunakan rumus yang ini ya. Ini P-nya masih permutasi ya. Karena di sini ada 3 buah kotak, namun yang diisinya 2, maka P 3,2 dibagi 2. Karena hanya 2 bola ya. Nah, kita rumuskan berarti 3,2 per 1. Berarti kan ini 3 faktorial dibagi, ini 3 min 1 ya. 3 min 2 sama dengan 1 faktorial dibagi 1. Nah, atau kita kalikan di sini 3 kali 2 kali 1 kan. Faktorial, ini 1 faktorial ya. Berarti bisa bagi silang. 3 faktorial sama dengan 3 kali 2 dibagi 2 sama dengan 6. Nah, urutannya ya bisa seperti ini, bisa seperti ini, bisa seperti ini ya. Maka hasilnya hanya 3 cara. Bila sekarang jumlah 3 bola dan jumlah kotak 10, maka jumlah cara memasukkan bola ke dalam kotak adalah, nah ini sekarang kita ditanyakannya kalau bolanya ada 3, tapi kotaknya 10 nih, gimana cara penyelesaiannya? Masih sama menggunakan rumus yang tadi,
yaitu P. Nah, kita lihat di sini, berarti ada berapa kotak di sini? 10 kan, dan bolanya ada 3. Dibagi 3 faktorial, ya. 10 faktorial dibagi 7, 7 itu berarti 10 dikurangi 3 per 3 faktorial. Ini sebenarnya bisa dibagi silang ya. Nah, menyisakan 10 dikali 9 kali 8 dibagi 3 faktorial, ya. Karena ada 3 faktorial, maka cara masukkan bolanya sorry, karena ada 3 faktorial cara memasukkan bola yang warnanya sama ya. Secara umum, jumlah cara memasukkan R buah bola yang berwarna sama ke dalam N buah kotak adalah N dikali N-1 dikali N-2 sedemikian sehingga N min R min 1 dibagi R faktorial sama dengan N faktorial dibagi R faktorial N min R faktorial atau C kombinasi C itu combination ya atau kombinasi atau kombinatorial N, R atau N per R. C N R sering dibaca N dibagi R ya. Artinya R objek diambil dari N buah objek ya. Definisi yang ketiga adalah kombinasi R elemen dari N elemen yaitu C N diambil R adalah jumlah pemilihan yang tidak terurut R elemen yang diambil dari N buah elemen. Interpretasi dari kombinasi yaitu di sini C N diambil R banyak adalah sama dengan banyaknya himpunan bagian yang terdiri dari R elemen dapat dibentuk dari himpunan dengan N elemen. Misalkan himpunan A terdiri dari angka 1, 2, dan 3. Jumlah himpunan bagian dari dua elemen yaitu 1,2 itu sama dengan 2,1. Ya kan kalau rumus di himpunan itu urutan itu nggak bermasalah ya, kalaupun beracak, yang penting sama. Atau 1,3 atau 3,1, 2,3 atau 3,2 gitu ya. Nah, atau C 3,2 sama dengan 3 faktorial dibagi 3 min 2 faktorial dikali 2 faktorial. Atau 3 faktorial per 1 faktorial 2 faktorial. Berarti kan ini menghasilkan 3 buah ya. 3 buah interpretasi dari kombinasi yang ada. Contoh yang lain, di sini C N R cara memilih N R buah elemen dari N buah elemen yang ada, tetapi urutan elemen di dalam susunan di dalam susunan hasil pemilihannya itu dia tidak penting. Contoh lainnya, berapa banyak cara membentuk panitia yang terdiri dari komite, komisi, dan sebagainya yang beranggotaan 5 orang dari sebuah fraksi di DPR yang beranggotakan 25 orang ya. Penyelesaiannya yaitu panitia atau komite adalah kelompok yang tidak terurut ya. Kalau tidak terurut itu maksudnya bisa saja urutan dari personilnya itu yang angkanya dari B dulu, lalu ke Z, lalu ke C, lalu ke D ya. Jadi tak berurut ya. Artinya setiap anggota di dalam panitia kedudukannya sama ya. Jadi walaupun hurufnya berbeda, tapi dia tetap kedudukannya sama. Misalkan 5 orang dipilih adalah A, B, C, D, dan E, maka urutan penempatan masing-masing di dalam panitia itu tidak penting ya. Ya, urutannya boleh B, C, D, E, B, C, D, E, A, ataupun A, D, C, E, B, dan seterusnya ya. Nah, banyaknya cara memilih anggota panitia yang terdiri dari 5 orang anggota adalah, karena kan dia berasal dari 25 ya, berarti rumusnya adalah kombinatorial C dalam kurung 25,5, sehingga menghasilkan 53.130 cara. Contoh yang selanjutnya yaitu kursi-kursi di sebuah bioskop disusun di dalam baris-baris ya. Mungkin teman-teman mahasiswa juga pasti pernah ya nonton di bioskop ya. Nah, satu baris berisi dari 10 buah kursi. Berapa banyak cara menunjukkan 6 orang penonton pada satu baris kursi? Yang A, jika bioskop dalam keadaan terang, ya. Yang kedua, jika bioskop dalam keadaan gelap, ya. Petunjuknya, dalam keadaan gelap, orang-orang di dalam bioskop itu tidak dapat dibedakan, ya. Atau misalnya setiap bagiannya itu tidak dapat dibedakan, ya. Bisa saja sama gitu ya. Nah, maka kita menggunakan rumus yang berbeda juga. Jika dalam keadaan terang, maka rumusnya adalah menggunakan rumus permutasi P 10,6 di mana 10 faktorial dibagi 10 min 6 faktorial menghasilkan 151.200 kemungkinan. Untuk yang dalam keadaan gelap itu dianggapnya bisa apa ya? Bisa dikatakan bahwa nggak kelihatan gitu ya di tempatnya. Maka menggunakan rumus yang kombinatorial. 10,6 sama dengan 10 faktorial dibagi 6 faktorial
dan 4 faktorial menghasilkan 210 kemungkinan. Itu ya. Selanjutnya kita lanjut ke tugas. Di sini ada beberapa soal, silakan kalian kerjakan. Soal yang pertama adalah ketua Humanika hanya ada satu orang, laki-laki atau perempuan. Program studi teknik informatika memiliki jumlah mahasiswa perempuan sebanyak 170 orang dan jumlah mahasiswa laki-laki sebanyak 310 orang. Berapa banyak cara memilih ketua Humanika jika proses perhitungan diawali dengan mahasiswa laki-laki? Ya. Yang kedua, pada perlombaan pemrograman perguruan tinggi tingkat nasional yang dilaksanakan di Bandung, Humanika mengirimkan 2 orang laki-laki dan 1 orang perempuan untuk mewakili perlombaan tersebut. Berapa banyak cara untuk memilih 3 orang perwakilan tersebut? Yang ketiga adalah bit biner hanya 0 dan 1. Berapa banyak string biner yang dapat dibentuk jika A. Panjang string adalah 10 bit, yang B adalah panjang string adalah 3 byte ya. Yang keempat adalah berapa banyak bilangan genap antara 10.000 dan 99.999 termasuk 10.000. 10.000 dan 99.999 itu sendiri yang A semua angkanya berbeda dan yang B boleh ada angka yang berulang. Yang kelima adalah setiap byte disusun oleh 8 bit. Berapa banyak jumlah byte yang dimulai dengan triple satu dan berakhir dengan triple satu ya. Yang keenam, berapa jumlah urutan bola merah, kuning, hijau, biru yang mungkin dibuat dari penempatan bola ke dalam 4 kotak yang hanya dapat diisi dengan 1 buah bola pada setiap kotaknya. Dan yang ketujuh adalah berapa banyak kata yang terbentuk dari huruf-huruf kata matematika diskrit ya. Nah, yang kedelapan adalah sebuah mobil bis mempunyai 20 tempat duduk. Berapa banyak cara 10 orang didudukkan jika diandaikan 1 orang harus duduk di kursi supir? Kalau tadi kan mobilnya ada 5 tempat duduk ya, kalau sekarang ada 10. Yang kesembilan adalah bila ada 4 bola berwarna merah muda dan 5 kotak yang hanya bisa diisi 1 buah bola pada setiap kotaknya, berapa jumlah cara yang dapat dilakukan dalam memasukkan bola ke dalam kotak tersebut. Dan yang terakhir adalah kursi-kursi di sebuah bioskop disusun dalam baris-baris. Satu baris berisi 15 buah kursi. Berapa banyak cara menundukkan 5 orang penonton pada satu baris kursi? Yang A, jika bioskop dalam keadaan terang. Yang B, jika bioskop dalam keadaan gelap. Ya, petunjuknya dalam keadaan gelap, orang-orang di dalam bioskop tidak dapat dibedakan. Ya, sebenarnya soalnya itu ada semua di materi yang sebelumnya ya. Coba kalian bisa backward ya di menit-menit selanjutnya atau di materinya. Untuk mahasiswaku yang saya ajari, silakan dikerjakan 10 soal tersebut. Namun untuk mahasiswa umum yang ingin belajar seputar kombinatorial, boleh banget soalnya dicoba latihan di rumah ya. Karena soal yang saya cantumkan itu sama persis dengan contohnya. Jadi bisa kalian latihan supaya lebih mudah untuk diimplementasi. Oke, itu aja palingnya materi yang bisa saya sampaikan pada pembahasan kombinatorial ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bila mana ada pertanyaan, boleh tanyakan di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya dan jangan lupa untuk subscribe, like, share, and comment. Bye-bye, see you in my next video. Jangan lupa untuk terus belajar dan jangan lupa untuk katakan salam edukasi.